Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini Ibu akan mengajarkan kalian yaitu mengenai materi pemrograman dasar. Dimana di sini Ibu akan mengajarkan kalian kepada sebuah aplikasi program yang bernama Scratch Junior. Nah, ini merupakan sebuah aplikasi yang nantinya akan kalian gunakan untuk belajar pemrograman dengan menggunakan sebuah coding yang berupa balok ya. Nah, langsung saja ke aplikasinya. Aplikasi ini sudah terinstall di dalam handphone Ibu sendiri. Nah, ini adalah menu awal dari Scratch Junior tadi. Kalian tinggal pilih home untuk memulai. Nah, kebetulan ini ada beberapa project yang pernah Ibu buat. Nah, sebagai contoh mungkin untuk aplikasi tersebut, ini adalah sebuah program yang sudah jadi sebelumnya. Jadi pada saat Ibu mulai program ini, dia itu akan berjalan seperti ini ya. Nah, apabila si mobil tersebut Ibu sentuh, dia akan memunculkan teks ya dan berhenti seperti ini kurang lebih. Nah, jadi untuk kalian yang penasaran dengan penggunaan aplikasi ini seperti apa, kita mulai saja ya, dengan memilih tanda panah yang ada di ujung kiri atas ini. Kalian klik. Nah, nanti menu awalnya itu akan seperti ini, dimana ada sebuah latar berwarna putih dengan karakter di tengah bergambar kucing. Ibu jelaskan satu persatu bagian-bagian dari fungsi Scratch ini. Yang pertama adalah latar putih. Latar putih ini nanti kalian bisa diubah dengan gambar-gambar yang lain yang tersedia di dalam aplikasi ini, yaitu dengan cara memilih bagian gambar yang ada di atas ini. Nah, di sini kita bisa memilih mau gambar mana yang akan kita gunakan, mau itu dengan tema alam, perkotaan, sebuah ruangan, atau lain sebagainya. Nah, di sini sebagai contoh, Ibu akan memilih sebuah gambar pantai ya. Seperti ini. Lalu kalau sudah, kalian tinggal pilih checklist yang ada di ujung kanan atas. Nah, seketika itu latarnya akan berubah. Nah, untuk si karakter ini disebut dengan sprite. Sprite ini tidak harus selalu kucing, kalian bisa pilih ya sprite yang kalian inginkan dengan memilih tanda plus yang ada di sebelah kiri. Nah, seperti ini. Kalian bisa memilih karakter mana yang ingin kalian masukkan atau sprite mana yang ingin kalian masukkan. Jadi kita sesuaikan dengan tema tadi, karena temanya yaitu tentang di pantai mungkin ya. Di sini Ibu akan memilih nah, ini salah ya. Ibu hapus dulu. Begitupun dengan kucingnya ya. Nah, Ibu akan memilih sebuah gambar yaitu perahu. Yang ini ya. Nah, jadi ini seolah-olah berada di pantai sana ya. Ini mungkin sedikit kebesaran. Nanti bisa kalian atur untuk besar kecilnya. Nah, sekarang jika kita perhatikan di bagian bawah ya, ada 6 tombol, yaitu ada yang berwarna kuning, biru, ungu, hijau, orange, dan merah. Nah, si tombol-tombol ini memiliki fungsinya masing-masing pada saat nanti kalian memulai sebuah pemrograman tersebut. Sebelum ke sana, kita perhatikan dulu di bagian atas, yaitu di bagian sebelah kanan di atas latar gambar tadi ada bendera berwarna hijau atau green flag ya. Nah, si bendera hijau ini adalah sebuah tanda atau perintah ketika kita mengklik bagian bendera hijau itu, di mana itu adalah sebuah perintah memulai sebuah program tersebut. Nah, kita langsung saja. Karena di sini kita memilihnya satu sprite, maka kita akan memberikan sebuah coding di dalam program
atau sprite yang ada di perahu ini, ya, seperti yang ada di sini nih. Kita pilih yang tombol warna kuning. Di bagian warna kuning ini ada beberapa perintah. Yang pertama ada bendera hijau, ada atau start on green flag ya namanya. Yang kedua ada start on tap boat. Nah, berarti dia akan memulai segala sesuatu yang jika kita menyentuh perahu tersebut, ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Di sini ibu ingin memerintah si perahu tersebut dengan memulainya menggunakan tombol green flag tadi. Kita tekan lalu tarik seperti ini, layaknya puzzle ya. Nah, jadi pada saat ibu menyentuh si bendera atas yang hijau ini, dia memberikan perintah, kita akan menyuruh dia untuk melakukan apa. Nah, karena rencananya ibu ingin menggerakkan dulu si perahu ini untuk ke depan dan balik lagi ke sebelah kiri, seperti itu. Nah, berarti kita harus memilih ke bagian tombol yang berwarna biru. Nah, contohnya kita memilih yang paling awal nih, atau move right, kita pindah ke sebelah kanan, seperti itu. Kita coba dulu ya. Nah, kalau sudah dipilih, kita tempel. Nah, di sini jika kita perhatikan di bagian sebelah kanan itu ada angka 1 ya, yang artinya 1 langkah ke depan ya, atau di koordinat itu dia berpindah 1 langkah. Jika ibu ubah ke dalam bentuk seperti ini ada garis koordinat yang memberitahu kita jika kita memilih 1 berarti itu pindah 1 langkah ke depan. Contohnya saat ibu klik bagian green flag tadi, dia akan pindah ke nomor 5. Saat ibu klik kembali seperti ini ya, 1 langkah. Jadi kalau misalnya kita ingin menggeserkan perahu tersebut lebih dari 1 langkah, otomatis kita harus mengubah bagian angka 1 ini misalnya menjadi 20 ya. Nah, jadi pada saat kita klik yang bagian bendera hijau tadi, dia akan berpindah sebanyak 20 langkah ke depan dan dia akan berhenti setelah 20 langkah tersebut. Nah, sebagai sebuah penggerakan, mungkin kita ingin si animasi atau si gambar sprite ini dia ingin bolak-balik seperti layaknya contoh program yang pertama tadi ibu tunjukkan. Misalnya ibu ingin membalikan dia ke arah yang kiri, berarti kita pilih move left ya. Nah, jumlahnya misalkan ingin sebanyak 20 langkah kembali. Nah, pada saat seperti ini jika kita coba dengan menekan green flag tadi, nah dia akan maju sebanyak 20 langkah ke kanan dan dia akan balik lagi seperti ini. Nah, sampai sini paham mungkin ya? Itu adalah cara menggerakkan si perahu tersebut. Nah, karena tadi si perahunya terlalu besar, kita ingin mengubah supaya perahunya lebih kecil dengan memilih bagian warna ungu. Jika kita perhatikan yang pertama itu ada yang namanya say. Say di sini nanti dipergunakan untuk memunculkan sebuah balon teks ya. Yang kedua itu ada grow, dimana nanti si gambarnya itu akan memperbesar kayak gitu ya. Lalu ada shrink ya. Nah, atau mengecil lah istilahnya, takutnya ibu salah penyebutan nama. Nanti si gambar ini bisa mengecil dengan memilih bagian tadi. Lalu ada reset size, berarti kembali ke ukuran semula ya, dan seterusnya. Nah, karena di sini ukurannya terlalu besar, ibu ingin memperkecil gambar tersebut, maka kita tarik yang bagian ketiga tadi ya. Tetapi karena supaya gambarnya kecil dari awal, kita pisahkan dulu si bagian perintah tadi yang panah, tambahkan dulu yang kecil ini, baru kita sambung lagi seperti ini ya. Kita coba. Nah, dia mengecil ya, seperti ini. Nah, mungkin lebih enak dilihatnya ya, tidak terlalu besar seperti tadi dan tidak terlalu depan juga. Nah, jika sudah seperti ini, misalnya kalian ingin melakukan pengulangan pada kegiatan tadi, jadi setelah bolak-balik itu tidak mau berhenti, misalkan kita ingin terus bergerak ya untuk si gambarnya. Kita pilih di bagian yang warna orange.
Nah, di sini kita pilih yang namanya repeat atau pengulangan. Si pengulangan ini, si bagian tadi yang tanda panah, kita masukkan ke dalam bagian pengulangan karena gerakannya ingin diulang. Diulang berapa kali? Di sini ditulisnya 4 kali. Berarti nanti akan mengulangi bolak-balik seperti tadi sebanyak 4 kali balikan. Nah, tapi itu kembali lagi kepada kalian mau berapa. Misalkan mau dibuatkan menjadi 2, silakan ya. Itu tergantung kebutuhan kita. Selanjutnya, apabila misalnya si program ini dengan ukuran kecil dan bolak-baliknya seperti tadi, kita bisa memilih repeat forever, berarti dia tidak akan berhenti-henti. Beda halnya seperti repeat yang warna orange tadi, dia ada batasannya sebanyak 4 kali, sedangkan kalau yang merah ini dia akan terus pengulangan. Ya, kita mulai saja. Nah, contohnya seperti ini. Si perahu tersebut akan kembali lagi. Nah, seharusnya dia berhenti di sini. Tapi karena ada repeat atau pengulangan, dia kembali lagi, ya. Oke, sampai sini. Paham ya? Jika sudah, dari efek tadi program yang Ibu buat sebelumnya, pada saat si perahu itu disentuh, harusnya dia berhenti ya, dan memunculkan teks tadi itu Assalamualaikum. Nah, kita juga bisa tambahkan sebuah perintah. Jadi ini terjadi pada saat kalau kita menyentuh si perahu tadi. Kita pilih saja bagian yang kedua, yaitu start on tap boat, atau saat kita menyentuh perahu tersebut. Tetapi perintah ini harus terpisah dari program yang tadi sudah kita buat ya. Jadi perintah dimana pada saat kita menyentuh perahu itu ada tindakan lanjutannya. Nah, tindakannya apa? Yaitu ingin melompat lalu memunculkan teks. Nah, setelah ini kita akan melakukan lompatan, yaitu ke bagian warna biru. Nah, seperti ini. Oke, kita coba ya. Nah, lompat seperti ini maksudnya ya. Nah, dia masih terus maju meskipun melompat. Kalau kita ingin memberhentikan dia pada saat sudah disentuh seperti ini lalu dia diam, maka kita harus memilih bagian stop yang ini, memberhentikan perahu. Nah, kita tempel di sini. Jadi pada saat kita sentuh, dia akan loncat dan langsung berhenti. Kayak gitu ya. Kita ulangi. Set. Nah, berhenti seperti ini ya. Nah, setelah ini kita ingin menambahkan teks pada saat dia berhenti, maka kita pilih yang warna ungu tadi. Kita tambahkan yang balon percakapan tadi, misalkan dengan tulisan selamat pagi ya. Selamat pagi. Oke. Nah, kita coba ya. Set. Nah, selamat pagi, ada ya. Berarti program yang seperti tadi itu sudah selesai. Tinggal kita mau menambahkan lagi sprite yang lain. Entah itu misalnya kalian ingin menambahkan hewan ya, seperti kepiting misalnya. Nah, seperti ini mungkin di sini di pinggir pantai. Misalkan kita tambahkan settingan seperti tadi ya, kita percepat. Kalau tadi ke kanan, ini ke kiri dulu misalnya, lalu ke kanan, lalu repeat. Ukurannya agak sedikit diperkecil kali ya. Kita samakan saja 20, ini juga 20. Jika sudah, kita ulangi dan kita berikan sentuhan touch tadi ya. Disentuh, dia akan melompat. Setelah melompat, dia akan berhenti dan dia akan memunculkan teks dengan tulisan misalnya halo ya. Nah, seperti ini.
Oke, kita mulai saja dengan full ya. Full layar. Oke. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Nah, saat ibu sentuh, dia mengatakan halo, dan untuk yang kapal, dia munculkan selamat pagi. Nah, jika sudah selesai, berarti program kalian sudah berhasil. Mungkin untuk materi hari ini ibu cukupkan sekian. Jika nanti ada pertanyaan, boleh nanti langsung bertanya saja ya, baik di kolom komentar ataupun langsung pada saat pertemuan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.